Nah, 15 tahun yang lalu saya jualan di titip di warung-warung, di pasar malam, di lapak-lapak gitu ya kan. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Nah, kalau dilihat sekarang ya saya posisinya sekarang udah di level distributor ya. Kita sekarang punya 3 toko penjualan dan kita juga punya 15 orang karyawan yang membantu saya. Nah, itu kan merupakan satu prestasi ya daripada saya awalnya yang hanyalah seorang buruh pabrik loh. Gitu maksud saya tuh. Nah, halo, jumpa lagi di channel Idola Snack Jaya. Perkenalkan, nama saya Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya ingin men-sharingkan yaitu bagaimana cara memulai bisnis snack. Nah, sebelum saya uraikan sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, agar setiap kali saya menayangkan video baru, Andalah yang pertama mendapatkan notifikasinya. Ya, jadi kalau kita ingin memulai sesuatu bisnis, ya, jadi itu memang langsung timbul pendapat-pendapat ya orang-orang teman-teman kita gitu. Seperti ini, kalau bisnis itu harus modalnya besar tuh. Kemudian ada lagi bilang bahwa bisnis itu bisnisnya penuh dengan tipu-tipu. Ada lagi yang bilang bisnis nggak jelas gitu. Bisa kita nggak makan tuh kalau dari ngandalin bisnis gitu kan. Nah, banyak lagi pendapat-pendapat tentang bagaimana kita masuk ke dunia bisnis ya. Nah, tetapi di sini saya ingin mengajak kita semua bahwa sebenarnya bisnis itu nggak harus modal besar gitu, nggak harus gitu. Kemudian bisnis besar itu juga bisa tercapai, nggak selalu berasal dari orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang kaya gitu, nggak selalu. Nah, terus contohnya apa ya? Saya pernah belajar tuh baca-baca buku ya, baca-baca dulu pernah saya baca kisahnya seorang yang kaya raya di dunia itu. Contohnya seperti Bill Gates gitu ya. Bill Gates itu adalah orang-orang biasa, malah orang-orang ya orang biasa gitu. Artinya dia bukan orang yang hebat, orang yang pintar sekali, bukan gitu. Tetapi ya berawal dari keinginan dia untuk membuat satu program, membuat suatu program, dia buat, dia rakit, dia buat terus. Nah, akhirnya ya dia bisa menciptakan sebuah program yang dipakai di komputer gitu. Nah, menjadi sebuah pegangan ataupun dipakai oleh dunia bisnis, dunia usaha gitu. Nah, itulah Bill Gates tuh. Berawal dari, boleh dibilang kalau kisahnya berawal dari garasi mobil gitu. Nah, dia itu membuat program-program itu tadi. Nah, itu orang yang terkaya di dunia termasuk. Nah, yang kedua bisa juga kita lihat yang ya belum begitu lama itu seperti Mark Zuckerberg ya. Nah, pendiri Facebook gitu. Nah, itu juga kan berawal dari hanya keinginannya untuk bisa menyatukan ya kan, membuat reuni antara teman-temannya gitu kan. Nah, sehingga dia membuat satu aplikasi gimana caranya supaya bisa bertemu di dalam satu aplikasi gitu, teman-teman masa lalu gitu. Nah, ternyata itu memang keinginan semua orang, gimana caranya. Nah, itulah yang diciptakan oleh Mark ya, Zuckerberg itu ya, melalui Facebook. Nah, jadi itu dia sekarang ya sudah nggak ternilai menjadi orang terkaya di dunia gitu. Nah, itulah maksud saya contoh-contohnya tadi, mereka mau memulai usahanya itu tadi dari hal-hal yang kecil gitu. Nah, kalau saya sendiri juga ya mantan buruh pabrik ya, cuma perantau yang mengadu nasib ke Jakarta gitu kan. Nah, 15 tahun yang lalu saya jualan di titip di warung-warung, di pasar malam, di lapak-lapak gitu ya kan. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Nah, kalau dilihat sekarang ya saya posisinya sekarang udah di level distributor ya. Kita sekarang punya 3
toko penjualan dan kita juga punya 15 orang karyawan yang membantu saya. Nah, itu kan merupakan satu prestasi ya, daripada saya awalnya yang hanyalah seorang buruh pabrik loh, gitu maksud saya tuh. Nah, jadi inilah yang ingin saya berikan pengalaman ini kepada sobat idola yang di luar sana gitu. Jadi artinya supaya jangan ragu untuk memulai usaha untuk mengubah hidup Anda. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara memulainya? Nah, karena saya bidangnya snack ya, saya akan memberikan satu pandangan ataupun satu cara bagaimana memulainya ya. Jadi untuk memulai snack menurut saya ya, tidak banyak orang yang tahu memang bahwa bisnis ini adalah bisnis yang memang menjanjikan dengan keuntungan yang cukup besar ya. Ya, namun dengan modal yang kecil ya. Saya dulu modalnya berawal dari 500.000 yang saya bawa ke pabrik gitu. Nah, itu awal sekali saya memulai bisnis snack ini. Nah, kemudian caranya itu bagaimana? Nah, kalau caranya sih sepertinya hal mudah ya. Yang pertama itu caranya kita memantau ya, memantau pasar ya, cermati pasar itu yang kita pertama ya. Kira-kira di mana nih? Nah, setelah kita pantau, baru kita survei gitu kan. Kita mengamati tadi. Nah, jenis makanan apa yang memang kira-kira disukai gitu. Nah, yang memang yang diinginkan gitu kan. Nah, kalau yang di Jawa, Pulau Jawa di Pulau Jawa ya mereka suka cemilan-cemilan yang ringan-ringan gitu, seperti keripik singkong, keripik pisang ya kan, keripik kentang dan lain-lain. Nah, yang jelas sifatnya ringan gitu. Nah, berarti itu potensi gitu, potensi menjadikan sebuah usaha gitu. Nah, kalau udah kita mengamati mengenai makanan tadi, cemilan tadi, nah kita juga harus melihat harganya. Nah, artinya harganya itu tadi yang beredar itu bagaimana gitu. Di mana nih kira-kira yang cocok kita edarkan gitu. Kalau seperti yang disukai tadi, di mana orang sering membelinya gitu. Di mana? Nah, berarti setelah itu kita sudah mengamati, kemudian harganya juga kita udah kira-kira pandang itu masih ekonomis, artinya bisa terjangkau oleh semua kalangan. Nah, itu yang menjadi potensial untuk bisnis cemilan ini. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan survei, sudah melakukan pengamatan, nah kemudian yang kedua kita akan putuskan nih. Jadi memang dari jenis bisnis itu banyak ya, segala bentuk usaha ya. Banyak orang sukses tuh. Dari penjual kangkung ada orang sukses, dari penjual gorengan juga banyak orang sukses. Ya, dari seorang tukang tahu aja banyak yang sukses. Nah, karena saya di bidang snack, saya memutuskan untuk mengambil bisnis snack. Nah, sebelum memulai untuk berbisnis, ya Anda terlebih dahulu memutuskan secara detail mengenai keinginan bisnis Anda dan bagaimana ekspektasi Anda terhadap kehadiran produk yang Anda tawarkan. Nah, jadi artinya di sini saya mengajak itu kira-kira bisnis snack ini cocok nggak dengan passion saya, dengan hobi saya gitu loh. Jadi kalau umpamanya hobi kita umpamanya di bidang bengkel gitu ya, bengkel motor, bengkel mobil yang pada belepotan, kita bangga gitu udah pretelin semua mesinnya, ya kan? Nah, kita masuk ke dunia snack nggak cocok gitu. Nah, itu maksud saya tuh. Jadi untuk memutuskannya itu tadi ya kita harus memang melihat gitu, melihat kita tuh supaya kita tidak salah mengambil satu keputusan. Nah, kalau tadi kita udah dapet bisnisnya di snack, nah jadi yang ketiga itu kita harus buat branding. Nah, jadi kita udah punya bisnis snack, nah atau juga mungkin bisnis yang lain ya. Ya, jadi buat mereknya. Nah, mereknya artinya buat namanya gitu. Nah, kalau saya itu bikin idola snack itu ya karena saya ingin memang menganggap makanan ringan itu adalah idola masyarakat Indonesia. Nah, itu makanya saya bikin idola Snack Jaya gitu. Nah, jadi itu dia. Jadi setelah kita buat cara membuatnya juga, saya itu mengambil prinsip yang mudah diingat gitu. Nah, karena banyak juga orang bikin namanya yang susah gitu, susah diingat apa gitu kan. Nah, tapi kalau umpamanya mudah diingat kayak idola, snack idola, idola snack idola. Nah, kalau kan gampang gitu. Nah, itu yang saya maksud ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuat namanya supaya mudah diingat dan dipahami oleh orang lain yang sudah berhubungan dengan kita. Nah, tujuannya ini apa? Cara ini akan memudahkan
Anda dalam hal promosi produk saat pertama kali mengenalkan produk ini. Jadi kita nanti di dalam telah membuat namanya, jadi kita udah nggak kesulitan gitu untuk mempromosikannya, supaya kita juga kadang-kadang masih bingung ya. Nah, apalagi orang lain gitu. Nah, itu yang maksudnya. Kemudian yang keempat, membuat kemasan yang menarik dan berkualitas. Nah, tujuannya membuat kemasan itu tadi, kita akan di bidang bisnis snack ini tadi seolah-olah kita yang memproduksi gitu. Karena kita membeli barangnya itu dari pabrik itu berupa masih curah bal-balan gitu. Nah, kita yang membuat kemasannya sesuai dengan market pasar kita. Apakah pasarnya titip, apakah dia kita jual serba 2.000, apa serba 10.000, serba 5.000 dan lain-lain. Nah, itu yang kita maksud ya. Jadi buat kemasannya yang berkualitas ya, yang menarik gitu. Nah, jadi nyaman dan dipandang juga akan menambah brand image dari produk dagangan yang kita jual gitu. Jadi dengan itu tadi, dengan mereknya, kemudian kemasannya bagus, itu kan kita lebih mudah, lebih elegan gitu maksudnya itu, lebih enak gitu. Nah, kemudian konsumen akan lebih percaya terhadap kemasan produk yang menarik dan berkualitas. Udah pasti. Kalau kemasannya itu berkualitas, menarik, itu udah pasti ya kan, menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Nah, kualitas produk pasti akan dianggap memiliki level kelas ya. Jadi kalau orang nggak selalu beli yang mahal gitu, atau orang nggak beli yang kualitas nomor 1 gitu kan, karena orang juga punya pilihan gitu. Orang ada yang sebagian yang penting banyak, gitu, murah yang penting banyak. Nah, jadi nggak mengejar kualitas. Nah, jadi itu kita buatkan variannya yang sedemikian rupa. Nah, kemudian yang kelima, cara dan temukan penyuplai tetap. Nah, artinya contoh penyuplai yang tepat itu ya contohnya supplier lah, ya distributor lah. Nah, artinya kita di sini udah menjadi distributornya, penyuplai. Jadi tetap ada 200 macam lebih snack yang kita sediakan. Nah, itu maksudnya kalau kita sudah menemukan bisnis tadi, jangan sampai kita kesulitan gitu untuk belanja gitu kan. Ada produk ya kan, memang laku, tapi untuk membelinya itu tadi, untuk supply ke kita susah gitu. Nah, itu jangan. Nah, itu maksudnya ya. Nah, jadi itulah yang kelima, bisnis apapun yang kita lakukan. Nah, jadi penyuplainya itu harus mudah dan gampang, jadi tidak sulit ya. Itu maksudnya. Jadi disinilah kehadiran Idola Snack memiliki 3 program kemitraan. Nah, pelatihan berwirausaha. Nah, pelatihan berwirausaha itu kita lakukan melalui Zoom webinar setiap Jumat jam 19 malam. Nah, jadi kita bertemu di sana, saling sharing, diskusi bagaimana cara memulai dan mengembangkan bisnis snack. Ya, jadi program yang kedua, kita membuka program ini bagi yang ingin join kerjasama dengan Idola Snack, artinya memulai usaha dengan modal 1 juta. Nah, dengan modal 1 juta sudah bisa bermitra dengan Idola Snack. Nah, itu yang di luar pulau juga sama yang sudah bisa gitu. Karena pengiriman itu dari ekspedisi yang kita kerjasama itu minimal 11 kilo katanya persyaratannya. Nah, kalau belanja 1 juta itu perkiraan ada dapat 15 bal gitu. Nah, tergantung snack yang dipilih ya. Jadi sudah ada 15 bal. Nah, jadi untuk luar pulau juga tidak ada masalah, bisa kita lakukan. Cuma nanti kita akan pilihkan yang menjadi prioritas untuk yang di luar pulau, barang-barangnya yang berat dan yang bestsellernya gitu. Nah, kenapa? Karena menghindari ongkir yang lebih murah gitu. Kalau dia ringan sekali, nah dia nanti itu hitungannya kena volume. Jadi kalau kena volume ongkirnya lebih mahal gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, member baru dengan membuka toko. Nah, jadi kita juga merekrut ya para peserta yang ingin memulai usaha yang sudah punya modal gitu. Nah, udah punya modal dan ingin membuka toko gitu. Nah, bagaimana caranya itu tadi? Ya, ini kita akan berikan bagi dia itu pelatihan mulai mencari tempat sampai dengan menyediakan segala kebutuhannya. Nah, jadi paket lengkap. Nah, jadi itulah 3 kemitraan yang diluncurkan oleh PD Idola Snack Jaya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara memulai bisnis snack tadi, sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, jadi jika ingin lebih detail lagi, ingin sharing, ingin diskusi langsung dengan saya, bisa hubungi di 081 314 803 613 atau tonton video di YouTube
channel Idola Snack Jaya. Sudah banyak kita upload video yang bagaimana cara memulai dan mengembangkan bisnis snack. Nah, di sana juga bisa dipelajari. Nah, jadi inilah yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan, bersama Idola pasti jaya.